Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Sahabat Ibaska TV, para pemirsa semuanya, ayah bunda, bapak ibu, wali santri dan juga kaum muslimin semuanya yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pada kesempatan hari ini bertemu kembali dalam serial podcast parenting di Ibaska TV. Pada episode kali ini kita nantinya akan bersama-sama membahas belajar dengan tema menyoal kehadiran ayah dalam pengasuhan anak. Satu tema yang tentunya sangat menarik dalam dunia kepengasuhan khususnya bagi saya pribadi juga sebagai seorang ayah muda, Ustadz. Jadi ketika kemarin panitia menghubungi untuk menjadi moderator, bismillah saya niati sambil belajar. Alhamdulillah sahabat Ibaska TV semuanya, kali ini kita dibersamai seorang narasumber yang begitu luar biasa, yang tentunya sudah tidak asing lagi. Beliau Ustadz Cahyadi Takaryawan atau biasa disapa dengan Pak Cah itu nggih Ustadz ya. Tapi mohon izin Ustadz, nanti kita di forum Ibaska TV ini menyapa dengan Ustadz Cahyadi. Nggih, monggo. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz Cahyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Ini tadi perjalanan dari Jogja. Dari Ustadz? Jogja lancar alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, sahabat Ibaska TV semua, langsung saja kita tidak memperpanjang pembukaan, kita masuk ke pembahasan utama. Namun sebelum itu mohon izin untuk kami bacakan secara singkat untuk profil atau CV singkat dari beliau pemateri kita pada kesempatan episode kali ini. Beliau adalah Ustadz Cahyadi Takaryawan, SSI, APT. Lahir di Karanganyar, Ustadz ya. Nggih. 11 Desember 1965. Memiliki satu istri, Ibu Ida Nur Laila. Kemudian 6 anak, 3 perempuan, 3 laki-laki. Alamat atau domisili saat ini di Bantul, Yogyakarta. Aktivitas beliau dalam dunia parenting, dunia konsultasi ketahanan keluarga sangat banyak. Kami bacakan sebagian. Beliau adalah penulis buku, yang buku-buku beliau bestseller sangat banyak. Yang kita semua insya Allah tahu adalah serial Wonderful Family, Ustaz ya. Yeah. Ada Wonderful Husband, Wonderful Wife, Wonderful Couple dan lain sebagainya. Beliau juga sebagai konselor dan trainer di Jogja Family Center, konsultan ketahanan keluarga di Rumah Keluarga Indonesia, founder Sekolah Ayah Yogyakarta, founder Sekolah Ibu Yogyakarta, Masya Allah, dan masih banyak lagi. Jadi bismillah, nanti kita niati bersama-sama belajar, menggali ilmu dari beliau yang memang pakar dalam dunia pengasuhan anak ini. Berkenaan dengan tema menyoal kehadiran ayah dalam pengasuhan anak ini, Ustaz. Banyak di antara masyarakat atau ya kaum muslimin yang masih berpandangan, berpersepsi bahwa pengasuhan anak itu ya bagiannya ibu. Adapun ayah ya dia fokus kemudian yang penting bagaimana kebutuhan keluarga tercukupi, bekerja, mencari nafkah dan lain sebagainya. Mungkin dari Ustadz Cahyadi bisa memberikan gambaran bagaimana sih semestinya ayah itu perannya dalam keluarga, dalam pengasuhan anak. Kami persilahkan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Sahabat
Ibaska dimanapun Anda berada, ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, pada realitasnya kita menemukan berbagai fenomena yang sebetulnya itu saling terkait satu dengan yang lainnya dalam dunia pendidikan anak. Nomor satu adalah kita menemukan adanya anak-anak yang tidak terkendali. Mereka itu melakukan tindakan-tindakan bukan saja kenakalan, tapi sampai level kejahatan, bahkan sampai level pembunuhan. Kita menyaksikan di media massa bagaimana seorang anak pelajar SMP sudah bisa melakukan pembunuhan, ada anak pelajar SMA melakukan pembunuhan, dan kadang-kadang yang dibunuh adalah orang-orang dekatnya. Dan kita melihat ini adalah fenomena yang sangat memprihatinkan kita semuanya. Nomor duanya, kita menemukan anak-anak remaja yang dia mengalami satu bentuk depresi, satu bentuk tekanan hidup yang berat, dan akhirnya kemudian mereka mengekspresikan diri dalam bentuk misalnya mereka melakukan self harm, melukai diri sendiri dengan berbagai macam alat-alat yang membuat mereka berdarah-darah dan sakit. Sebagian yang lain lagi memilih untuk ngedrug dan fly dengan obat-obatan terlarang, dengan ganja dan seterusnya. Dan itu adalah satu bentuk dari upaya mereka untuk melepaskan diri dari tekanan-tekanan kehidupan, tekanan-tekanan yang tidak mereka bisa atasi dari waktu ke waktu. Kemudian yang lainnya lagi, kita menemukan ada anak-anak yang kita sebut sebagai tidak beradab, anak-anak remaja yang kurang adabnya, sehingga ketika kita saksikan di media sosial bagaimana ada siswa yang kemudian berani sama gurunya, membuli gurunya, memukuli gurunya, mengeroyok gurunya, bahkan ada yang sampai level gurunya itu meninggal dunia karena dikeroyok oleh murid-muridnya. Ini fenomena yang kalau kita lihat seakan-akan dia menjadi sesuatu yang terpisah-pisah satu dengan yang lainnya, padahal itu saling terkait. Itu sesuatu yang saling bisa terhubung satu dengan yang lainnya. Masih ditambah lagi misalnya fenomena anak-anak yang mengalami penyimpangan orientasi seksual, seperti misalnya fenomena LGBT, di mana kita mendengar kalau kita fokus misalnya pada isu LGBT saja, itu juga sudah sangat membuat bulu kuduk kita merinding. Bagaimana LGBT ini sudah masuk sampai ke level anak-anak SD, karena cara mereka untuk merekrut agen-agen baru istilahnya, itu harus dimulai sejak dini. Makanya para pelaku LGBT maupun mereka-mereka yang memang memiliki ideologi untuk melegalkan LGBT, itu mereka merasa terlambat apabila mengenalkan LGBT itu di saat anak-anak sudah dewasa. Maka mereka harus sedini mungkin. Makanya kampanye-kampanye pro LGBT itu banyak diwarnai oleh kehadiran anak-anak kecil. Kemudian kita melihat bahwa di grup-grup LGBT dilaporkan isinya pun beragam usia, termasuk anak-anak SD yang sudah masuk di grup-grup LGBT seperti grup chatting WhatsApp yang isinya khusus gay atau khusus lesbi, yang isinya sudah mulai terdiri dari anak-anak usia SD, SMP, dan selanjutnya. Ini seakan-akan fenomena yang terpisah-pisah dan tidak ada hubungannya gitu ya. Padahal kalau kita perhatikan itu saling berhubungan. Apa yang menjadi penyebabnya tentu sangat beragam. Masing-masing orang bisa berbeda-beda. Tetapi ada hal yang bisa ditarik benang merahnya. Yaitu di situ adalah problem ketidakhadiran ayah di dalam pengasuhan anak. Apa hubungannya ketidakhadiran ayah dengan semua fenomena itu? Sahabat Ibaska yang dirahmati Allah SWT, dalam kehidupan parenting, ayah dan ibu itu memiliki peran yang saling berhubungan dan saling sinergi satu dengan yang lainnya. Ibu itu adalah simbol kasih sayang tak terbatas pada anak-anak. Sedangkan ayah adalah simbol kendali. Sahabat Ibaska bisa bayangkan apabila di dalam kehidupan seorang anak, itu yang muncul pada mereka hanyalah simbol kasih sayang tak terbatas, maka inilah muncul perilaku anak-anak tidak terkendali. Tetapi apabila yang muncul pada diri anak hanyalah sisi kendali, maka anak-anak akan merasakan kurang kasih sayang. Nah, apabila kedua-duanya itu minim atau kurang, maka satu sisi mereka merasa kurang kasih sayang, ditambah lagi mereka tidak terkendali. Sehingga pada akhirnya semakin sulit lagi untuk mengajak mereka menuju kepada kebaikan. Teman-teman
sahabat Ibaska mungkin pernah mendengar beberapa tahun yang lalu ada kasus kelitih di Yogyakarta, di mana kelitih itu melibatkan pelajar SMP dan SMA yang mereka melakukan bukan saja kenakalan, tapi sampai level kejahatan dengan terenggutnya nyawa banyak orang pada waktu itu dengan segala usia, dari yang anak-anak kecil sampai orang tua renta yang mati karena perilaku kelitih dari anak-anak pelajar SMP SMA ini. Ketika kemudian muncul korban sampai level meninggal dunia, ini sudah bukan lagi persoalan yang dianggap remeh, sehingga akhirnya aparat kepolisian menangkap yang dianggap sebagai otak kelitih itu, dan tertangkaplah sekian belas anak waktu itu, kemudian dimasukkan ke dalam tahanan anak dan remaja. Saya mendengarkan laporan dari pendamping yang mendampingi kasus itu, bahwa ternyata belasan anak remaja yang ditangkap karena dianggap bertanggung jawab atas terbunuhnya beberapa jiwa karena kasus kelitih itu, semua dari mereka, bisa dikatakan 100% dari mereka, itu berasal dari kalangan keluarga broken home. Dan itu dibenarkan oleh penyidik dari kepolisian, bahwa semua dari mereka adalah berasal dari kalangan keluarga broken home. Nah, kita perhatikan di sini, ketika keluarga itu broken home, maka dua-dua simbol itu menjadi tidak berfungsi. Yang pertama, simbol kasih sayang tak terbatas dari ibu, tidak ada. Dan simbol kendali dari ayah, tidak ada. Lengkap sudah kondisi anak pada waktu itu, mereka merasa kurang kasih sayang, dan sekaligus menjadi tidak terkendali. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, tadi fenomena yang digambarkan bahwa realitas hari ini, banyak sekali masyarakat menganggap bahwa pengasuhan dan pendidikan anak itu lebih banyak urusan perempuan, lebih banyak urusan ibu. Ya, seperti itulah realitas masyarakat kita hari-hari ini ya, bahwa pada umumnya masyarakat akan secara mudah mengatakan itu tugasnya ibu, tugasnya perempuan gitu. Karena laki-laki akan fokus mencari nafkah dan perempuan akan fokus untuk bekerja di rumah dan mengurus anak gitu. Padahal realitas yang juga harus kita lihat adalah nyatanya para ibu itu banyak yang mereka tidak hanya di rumah saja. Seandainya asumsinya ibu itu di rumah tidak bekerja, lalu ayah bekerja, maka asumsi seperti itu masih bisa diterima. Karena ayah keluar bekerja dan ibu nggak bekerja, di dalam rumah saja ngurusi anak. Seandainya terjadi seperti itu, maka asumsi pemilahan tadi masih masuk akal gitu. Karena memang realitasnya satunya keluar rumah, mungkin pulang sampai malam karena lembur-lembur, dan satunya lagi hanya di dalam rumah, memang betul-betul ngurusi anak, menjadi ibu rumah tangga full time gitu. Tapi realitasnya tidak begitu. Sangat banyak perempuan-perempuan yang juga bekerja keluar rumah gitu. Mereka juga, bahkan tidak jarang dari mereka itu akhirnya menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Para suami yang gajinya tidak seberapa, yang sangat jauh dari cukup untuk membiayai kehidupan keluarga, sampai akhirnya kemudian sang istri bekerja mencari nafkah, dan alhamdulillah atas izin Allah, Allah berikan rezeki melalui istri itu, yang ternyata penghasilan istri lebih banyak daripada penghasilan suami. Nah, dalam situasi seperti itu, maka menjadi tidak logis ketika kita berasumsi bahwa tugas pendidikan anak itu hanya pada ibu, karena dua-duanya bekerja, dua-duanya tidak di rumah, dua-duanya memiliki kesibukan yang menguras tenaga, menguras perhatian, menguras waktu gitu ya. Nah, itulah sebabnya maka kita harus kembalikan semuanya itu kepada bagaimana tuntunan agama dan contoh dari orang-orang soleh zaman dulu di dalam pendidikan anak ini. Jadi tidak semata-mata dengan kebiasaan masyarakat ya, ayah bunda. Mungkin ayah bunda menyaksikan, oh di kampung saya yang ngurusi anak itu perempuan misalnya gitu. Oh di lingkungan saya laki-laki itu nggak ngurusi anak misalnya gitu ya. Itu kan semata-mata menyerahkan persepsi kita terhadap pendidikan anak itu hanya kepada realitas lingkungan. Padahal harusnya tidak begitu. Harusnya yang kita lakukan itu adalah belajar bagaimana sebetulnya ajaran agama kita memberikan peran-peran di dalam pengasuhan anak. Begitu Ustaz. Ya, Masya Allah ya. Tadi dari apa yang beliau Ustaz Cahyadi paparkan, ya memang benar ayah bunda bapak ibu semuanya. Kalau kita melihat berita-berita atau kemudian ya fenomena yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari, dalam hal urusan kenakalan remaja, kenakalan anak-anak itu memang memprihatinkan Miris, Ustaz, ya, miris. miris. Dan ternyata itu ya nanti bisa ditarik benang merah berkaitan erat dengan bagaimana pengasuhan anak tersebut di rumah. Nggih.
bagaimana peran dari seorang ayah, peran dari seorang ibu, apakah maksimal atau tidak. Nah, berikutnya mungkin eh, apa gambaran tentang semestinya atau Nggih, seharusnya seorang itu harus bagaimana, Ustaz? nggih, Seorang nggih, ayah ya juga ibu tentunya berdasarkan tuntunan Islam ya. nggih. Ya, ini yang sangat mendasar ya, sahabat Ibaska, bahwa, eee, realitas masyarakat kita itu dalam salah satu studi yang dilakukan oleh, sekelompok peneliti di Indonesia, melakukan studi tentang bagaimana persepsi ayah tentang pengasuhan anak. Dan, ternyata ditemukan bahwa memang mayoritas tidak terlibat dalam pengasuhan. Lalu ada realitas lain yang juga menarik untuk kita cermati, para ayah itu dalam hasil studi itu lebih dari 70% ayah mengatakan bahwa mereka melakukan pengasuhan anak itu dengan cara seperti mereka dulu diasuh oleh orang tuanya. Nah, Hmm. ini menjadi hal yang menarik kita cermati karena begini, ya kalau orang tua kita dulu itu ngerti agama, ya kalau orang tua kita dulu itu mengasuh berdasarkan pemahaman agama. Bagaimana kalau ternyata tidak? Kalau misalnya ya, orang tua kita itu orang yang ngerti agama, kalaupun misalnya bukan ulama misalnya, bukan kiai, tapi orang tua kita itu paham agama, belajar agama, sehingga mengerti bagaimana harus memerankan diri sebagai orang tua. Lalu orang tua mengasuh kita dan kita merasakannya. Lalu sekarang kita meniru. Lah kalau itu masih benar, karena yang kita tiru itu adalah sesuatu yang benar gitu. Nah, persoalannya adalah sangat banyak menurut saya orang-orang tua zaman dulu itu yang memang belum belajar ilmu parenting, belum belajar bagaimana mestinya. Mohon maaf ya, Bapak Ibu, Ayah Bunda yang dirahmati Allah SWT, kita belajar agama itu seringkali fikih. Kalau dalam tradisi masyarakat pada umumnya, misalnya bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara wudhu, bagaimana kita berpuasa, bagaimana membayar zakat, dan seterusnya, itu fikih. Jadi kita belum berbicara tentang bagaimana agama itu berbicara tentang peran ayah, bagaimana agama berbicara tentang peran ibu gitu. Sehingga pembelajaran agama di masyarakat kita itu mayoritasnya masih menyangkut aspek-aspek ibadah mahdoh, ibadah yang memang harus dilakukan. Sehingga belum sampai kepada bagaimana mestinya memahami peran-peran ayah, peran-peran ibu di dalam proses pendidikan anak. Nah, akhirnya banyak sekali masyarakat kita, terutama di zaman terdahulu, di mana proses pembelajaran itu belum terlalu berkembang ya. Kalau zaman sekarang, Masya Allah, ilmu itu kayak hanya orang, mohon maaf ya, kira-kira hanya orang malas saja gitu ya, yang kemudian mereka itu tidak mendapatkan informasi, karena informasi begitu derasnya. Misalnya contohnya, ayah bunda yang menitipkan putra-putrinya di lingkungan pesantren Ibnu Abbas mendapatkan postingan seperti ini secara rutin dari berbagai narasumber. Bukan hanya dari saya, tapi ada sekian banyak ustadz, sekian banyak ahli di berbagai bidang yang kemudian memberikan ilmu kepada kita secara utuh. Jadi pembelajaran kita bukan hanya melulu tentang fikih ibadah gitu, tidak hanya bagaimana sholat dengan benar, itu penting betul dan harus iya gitu, tapi ada lainnya yang juga penting dan juga harus gitu ya, seperti misalnya ilmu mendidik anak gitu. Nah, inilah yang seringkali belum sampai kepada masyarakat kita di zaman dulu, misalnya zaman generasi orang tua saya, di mana orang tua saya mendidik anak itu belum memiliki ilmu yang memadai tentang bagaimana Islam ya, bagaimana mestinya agama itu mengarahkan di dalam proses pendidikan anak. Lalu kemudian ketika kita tuniru orang tua kita, sementara orang tua kita saja belum paham agama dalam konteks parenting, nah tentu ini sesuatu yang tidak pada tempatnya. Nah, oleh karena itulah memang nomor satu harus dikembalikan. Bagaimana agama mengajarkan kepada kita, bagaimana contoh orang-orang soleh terdahulu mengajarkan kepada kita. Nah, sahabat sekalian, ayah bunda yang dirahmati Allah SWT, ini satu momentum yang juga beriringan ya, bahwa dalam waktu beberapa hari ke depan kita akan menyambut Idul Adha, hari raya kurban ya. Ini tinggal menunggu beberapa hari lagi dan jamaah haji sudah pada mulai berangkat ya, pemberangkatan jamaah haji dari berbagai negara termasuk Indonesia sekarang sudah pada berdatangan di Tanah Suci dan nantinya akan segera melaksanakan prosesi ibadah haji. Ini terkait dengan salah satu momentum yang sangat penting dalam memahami parenting, yaitu bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam beliau menjalankan praktek parenting. Ini sangat menarik. Ayah bunda perhatikan bagaimana Quran itu memberikan contoh-contoh simbol-simbol pendidikan anak dalam Islam itu lebih banyak ayah. Bahkan kita tidak menemukan nama ibu yang secara langsung mereka itu ditunjukkan oleh Quran sebagai sosok yang melakukan proses dialog dengan anaknya gitu ya. Yang kalau kita perhatikan dialog orang tua dengan anak itu ayah, seperti misalnya Luqman ngobrol dengan anaknya.
Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah, itu bagaimana Luqman mengajarkan kepada anaknya secara langsung dan dalam bentuk dialogis. Demikian pula Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau menyatakan pada anaknya, ya bunayya ini arafil manami anni atbahuka fandur madza tara. Itu satu bentuk ungkapan dialogis antara ayah dengan anak, dan dijawab oleh Nabiullah Ismail, ya abati if'al ma tu'mar. Dari sini kita mendapatkan sangat banyak perspektif bahwa ternyata di dalam Quran sendiri simbol-simbol pendidikan anak, legenda-legenda pendidikan anak itu ayah, ya. Ayah itu bernama Yakub. Ketika menjelang kematiannya dia bertanya kepada anak-anaknya, mata buduna mim ba'di. Apa yang nanti akan kalian sembah sepeninggalku nanti? Ayah itu bernama Ibrahim ketika dia berdialog dengan anaknya. Ayah itu bernama Luqman ketika dia mengajari anaknya, dan seterusnya. Jadi simbol-simbol pendidikan anak dalam Quran itu ayah. Nah, ini yang perlu kita sadari oleh kita semuanya, terutama para laki-laki, kaum ayah, bahwa Quran tidak menjadikan simbol-simbol pendidikan anak itu pada kaum perempuan, meskipun di situ juga kita temukan sosok-sosok perempuan, hanya saja misalnya dibandingkan dengan sosok laki-laki dalam konteks Quran menampilkan laki-laki sebagai simbol pendidikan anak, jauh lebih banyak laki-laki daripada simbol-simbol perempuan. Nah, di sini para ayah ya, sudah semestinya kita melihat bahwa Quran mengisyaratkan para ayah itu dialogis dengan anak. Para ayah itu ngobrol dekat dengan anak. Kalau para ulama menjelaskan mengapa pilihan katanya Nabiullah Ibrahim adalah ya bunaya, itu adalah satu bentuk halus, sapaan yang sangat ramah, sapaan yang sangat menyenangkan. Kalau bahasa Jawa ini, kalau mohon maaf ayah bunda yang dari Jawa, apalagi Jawa Tengah, Jogja gitu ya, itu kita tuh punya sebutan-sebutan ya, sapaan-sapaan yang kalau kepada anak itu ada misalnya nger, tole, anakku gitu ya, nang gitu, yang menandakan kedekatan, menandakan kelemah lembutan gitu. Enggak sekedar menyebut nama, misalnya anaknya Mat sini Mat, itu kan beda-beda dengan nger, Rene, tole gitu, anakku gitu ya, nang gitu. Itu sesuatu yang sangat berbeda nilai rasanya gitu. Dan ternyata Nabiullah Ibrahim alaihissalam menunjukkan kepada kita cara penyebutan pun itu ternyata adalah cara penyebutan yang sangat lembut, sangat halus gitu. Dan akhirnya terjawablah oleh Nabiullah Ismail, beliau juga menjawab dengan sangat lembut, ya abati. Jadi tidak memanggil ya abi. Kira-kira kalau Ibrahim mengatakan ya ibni, si anak akan mengatakan ya abi. Kalau Ibrahim mengatakan ya Ismail, kira-kira anaknya mengatakan ya Ibrahim gitu. Dan ketika ayahnya mengatakan ya bunaya, maka anaknya mengatakan ya abati. Itu sesuatu yang sangat relate, terhubung satu dengan yang lainnya. Nah, saya kira dari sini ya, ayah bunda semuanya harus mulai menyadari sepenuhnya, terutama para ayah, bahwa yang dijadikan oleh Allah SWT sebagai simbol-simbol pendidikan anak, simbol-simbol parenting itu adalah para ayah, bukan para ibu. Demikian Ustaz. Nah, luar biasa pemirsa Ibaska TV semuanya ya. Kita pun terhenyak ya, para ayah khususnya. Saya pribadi juga seorang ayah, dalam hal ini ayah muda. Ternyata begitu urgennya, begitu pentingnya peran ayah dalam pengasuhan anak. Begitu pentingnya kehadiran seorang ayah untuk ikut berpartisipasi aktif, untuk ikut andil dalam mengasuh anaknya. Nah, kemudian Ustadz, setelah kita menyadari, ini tadi sudah diberikan semacam penyadaran gitu kan, kemudian setelahnya kan dalam hal praktik sehari-harinya, praktik sehari-harinya bagaimana yang harus kita lakukan sebagai seorang ayah, terlebih ketika dinamikanya memang rata-rata umumnya ayah itu kan ya pekerja, sibuk, apalagi yang nanti selain bekerja dia juga mengemban amanah-amanah keumatan, yang lain, amanah dakwah. Ya, biar kemudian kewajibannya itu tertunaikan. Nah, itu nanti praktis untuk hariannya niku bagaimana Ustaz? Ya, ini sangat penting ya ayah bunda sekalian. Kalau saya sampaikan yang umum dulu, ada fenomena masyarakat kita pada umumnya yang tidak memiliki amanah-amanah lain kecuali dia hanya bekerja, lalu mungkin punya hobi, lalu mungkin kegiatan kemasyarakatan gitu ya. Berbeda dengan para ayah yang punya amanah-amanah lain, seperti misalnya beliau berdakwah, beliau masih memegang amanah di lembaga-lembaga yayasan-yayasan sosial yang masih harus rapat, masih harus mengerjakan ini itu gitu ya. Selain
amanah untuk membina masyarakat, beliau tampil di berbagai forum di tengah masyarakat. Kadang-kala muncul guyonan Ustaz. Gimana tuh? Sibuk membina umat, anaknya sendiri malah nggak keurus gitu di kalangan para Nah itu contoh ya, dakwah gitu. Sesuatu yang saking sibuknya kita keluar gitu ya, sampai akhirnya melupakan ya porsi terhadap apa yang ada di rumah kita. Nah 2 hal itu meskipun dalam bentuk yang berbeda, tetapi nanti ada kesamaannya. Saya lihat dulu untuk konteks yang pertama. Jadi masyarakat pada umumnya di mana mereka bekerja, misalnya seseorang bekerja dari pagi sampai sore, pulang sampai kadang-kadang masih ditambah lemburan karena babnya supaya mendapatkan tambahan income supaya nanti mereka ada lebih dari sekedar gaji gitu, sehingga tambah lembur. Sampai rumah sudah malam. Ketika malam jenuh, capek, lalu mereka merasa butuh hiburan. Nah hiburannya itu di zaman sekarang yang paling gampang dan murah itu adalah gadget. Sehingga akhirnya sibuknya itu 2 Ustadz. Nomor 1 sibuk bekerja dari pagi sampai malam tadi. Nomor 2-nya sibuk mencari hiburan. Jadi seakan-akan itu hiburan, tapi menyibukkan. Contohnya apa? Jadi begitu sang ayah sampai di rumah itu sudah malam, misalnya saya ambil contoh ini yang ekstrem dalam artian dia nggak sekedar bekerja dari pagi sampai sore, tapi nambah hal-hal lain, lembur atau apapun, sampai akhirnya sampai rumah sudah malam, habis maghrib atau habis sisa baru sampai di rumah gitu. Sampai di rumah karena merasa capek, maka kemudian dia menghibur diri. Logikanya menghibur itu kan menyenangkan gitu, tapi ternyata menghibur itu di zaman sekarang itu menyibukkan. Jadi akhirnya dia scroll nyari film di Netflix, di YouTube, kemudian dia nyari hiburan apa musik, apa lagu atau cuplikan-cuplikan video-video lucu gitu di TikTok atau di YouTube atau dimanapun gitu ya. Dan ternyata nggak nyadar bahwa itu sudah menghabiskan sangat banyak waktu gitu. Mungkin sambil berbaring, mungkin sambil duduk di sofa, sambil megang gadget gitu. Dan ternyata itu sibuk. Jadi sibuknya itu bukan hanya sibuk bekerja, tapi sibuk mencari hiburan yang ternyata sibuk mencari hiburannya itu juga menyita waktu yang pada akhirnya anak-anak atau istri yang mestinya mendapatkan hak untuk disapa oleh suami ini ternyata tidak mendapatkan sapaan itu karena waktunya selain habis bekerja juga habis untuk mencari hiburan itu gitu. Nah kalau yang satunya tadi waktunya habis selain untuk bekerja mencari nafkah untuk keluarga juga untuk amanah-amanah yang sangat banyak, amanah di yayasan, amanah di masyarakat, amanah di dalam dakwah secara umum ya dan seterusnya yang pada akhirnya kemudian ini juga menghabiskan sangat banyak waktu, energi, perhatian. Nah dua-duanya konteks berbeda tetapi intinya satu, sama-sama sibuk dan banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan pada suatu saat yang sama. Jadi di saat yang sama itu dia mestinya harus ngurusi anak, mestinya harus ngurusi keluarga, tapi ternyata dia juga masih ngurusi yang lain-lainnya gitu. Nah, sahabat sekalian, bagaimana kita mengatasi situasi-situasi seperti ini? Saya ingin memberikan satu ingatan kepada teman-teman ayah bunda Ibaska yang dimanapun Anda berada. Saya kira pernah didialogkan di podcast kita kali ini, termasuk dengan saya juga pernah diobrolin tema tentang bagaimana ketika terjadi yang kita sebut sebagai parenting prekonsepsi, yaitu sebuah proses parenting sejak sebelum adanya kehamilan, yaitu bagaimana seorang suami itu melakukan interaksi muasyarah bil ma'ruf dengan istrinya. Dia menjalankan kehidupan sehari-hari, mencontoh sunnah Nabi SAW, bagaimana kelembutan beliau kepada istri, bagaimana interaksi beliau kepada istri, bagaimana komunikasi beliau kepada istri, dan tentu sebaliknya bagaimana istri kepada suami yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Itu adalah interaksi yang baik, yang itu sudah menjadi basic parenting, bahwa interaksi suami istri yang baik sesuai dengan ajaran Islam itu adalah basic dari sebuah proses parenting yang nantinya akan terjadi ketika anak sudah lahir gitu. Nah sebelum lahir itu sudah dibekali dengan atau sudah ada prolog gitu ya, bahwa suami istri itu berinteraksi dengan cara-cara yang baik, termasuk di dalam hal, mohon maaf, ketika suami istri berhubungan suami istri, maka ada doa yang dibaca, itu bagian dari parenting prekonsepsi, di mana kita mengetahui dalam hadis itu apabila suami istri itu dia berdoa sebelum berhubungan, apabila Allah takdirkan, Allah berikan rezeki berupa kehamilan anak dari hubungan itu, maka anak ini akan terhindarkan dari intervensi gangguan setan sampai dengan dia dewasa nanti. Nah di sini kita perhatikan bahwa oh ternyata ngaruh ya, anak ini sudah bisa terjauhkan dari keburukan sejak prekonsepsi, sejak bagaimana suami istri itu berinteraksi sehari-hari. Jadi kalau pengen anaknya soleh-solihah itu harus dibangun bukan saja ketika sudah hamil,
tapi sejak sebelum ada kehamilan. Itu kesadaran parenting prekonsepsi. Peran ayah sangat penting di sini. Karena yang harus berdoa itu ayahnya ya. Para ayah ini harus berdoa gitu. Sehingga kemudian ketika melakukan hubungan dan Allah rezekikan berupa kehamilan itu, anak hasil hubungan mereka itu terjauhkan dari gangguan setan sampai masa dewasanya. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dijauhkan dari gangguan setan itu maksudnya dua. Yang pertama adalah lebih sulit diganggu setan. Nggak ada manusia nggak bisa diganggu setan, itu nggak ada. Semua manusia bisa diganggu setan. Tapi hadis ini menyatakan anak yang apabila proses konsepsinya itu diawali dengan doa, maka anak ini lebih sulit untuk diganggu oleh setan. Nomor duanya, apabila anak itu suatu saat nanti di masa remaja atau dewasanya, dia sempat terganggu oleh setan, maka lebih mudah untuk diingatkan dan diajak kembali. Itu dua makna yang dimaksudkan dalam hadis ini. Itu berarti interaksi ayah terhadap anak dalam kehidupan sehari-hari ya, itu dimulai sejak sebelum ada kehamilan. Bukan hanya sebelum ada anak ya, bukan hanya sebelum lahir, tapi sebelum ada kehamilan. Itu sudah ada proses interaksi yang baik. Lalu ketika dalam kelahiran, ya kita, kalau masyarakat Indonesia mayoritasnya bermadzhabkan Syafi'i, sadar apa nggak sadar, interaksi fikih masyarakat Indonesia itu mayoritasnya Syafi'iyah, meskipun tidak sepenuhnya, tapi kalau kita katakan mana yang paling banyak, ya Syafi'iyah lah yang paling banyak di Indonesia. Maka dalam mazhab Syafi'i diyakini bahwa setelah anak lahir diazankan di telinga kanan, diiqomahkan di telinga kiri. Nanti kalau dalam mazhab yang lain tidak begitu ya, Imam Malik tidak mengamalkannya karena beliau menilai hadisnya dhaif dan tidak bisa diamalkan. Sementara Imam Syafi'i menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang baik dan beliau menyarankan agar orang tua itu melakukan. Seandainya kita menggunakan pendapatnya Imam Syafi'i dalam konteks ini, maka yang harus melakukan itu adalah ayah. Jadi ayah setelah anaknya dilahirkan dibantu oleh dokter, oleh perawat, kemudian dibersihkan ya, semua udah bersih, lalu dokter, perawat, bidan yang ngurusi kelahiran itu pasti mereka pakai sarung tangan. Lalu kemudian setelah bersih diberikan kepada ayahnya nggak pakai sarung tangan. Itulah kesempatan pertama kali sang ayah itu sudah menyentuh dengan kasih sayang kepada bayinya. Kulit ketemu kulit pertama kali, itu kulit ayah ketemu dengan kulit bayi. Setelah itu diazankan di telinga kanan dan iqomah di telinga kiri. Ketika diazankan di telinga kanan, Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan bahwa kalimat pertama yang dimasukkan ke dalam telinga anak kita adalah kalimat tauhid. Tetapi dalam konteks parenting, selain itu masih ditambah lagi. Suara yang pertama kali masuk ke gendang telinga anak kita adalah suara ayahnya. Jadi bukan suara lagu, bukan suara orang lain gitu ya, tapi suara ayah yang sedang melantunkan azan. Ini bonding yang luar biasa. Jadi kulit ketemu kulit pertama kali, kulit ayah ketemu kulit bayi, kemudian suara yang pertama kali masuk itu suara ayah masuk ke telinga bayi, dan kalimat yang dimasukkan adalah kalimat tauhid. Yang pertama kali adalah Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu basic tauhid. Nama yang pertama kali dikenalkan ke telinga anak kita adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Nama manusia yang pertama kali dibisikkan ke telinga anak kita adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang tua tidak perlu mengenalkan, kenalkan nama ayahmu Cahyadita Karyawan, ibumu namanya Ida Nur Laila. Enggak usah dikenalkan begitu, langsung azan, dan nama yang disebut pertama kali adalah nama Nabi Muhammad SAW, nama manusia. Nah, jadi kalau kita perhatikan, ini adalah basic yang sangat basic ya dari bagaimana peran ayah di dalam membangun peran kepengasuhan itu sejak prekonsepsi, kemudian dalam masa kelahiran itu dengan jalan tindakan praktis seperti itu, lalu kemudian nanti setelah pulang ke rumah, maka dari rumah sakit dibawa pulang ke rumah, maka yang harus sering memandikan itu adalah para ayah. Bayi itu harus sering dimandikan oleh para ayah. Kenapa demikian? Karena bonding ibu sudah sangat banyak. Jadi ketika dalam kandungan 9 bulan 10 hari ya, bayi bersama ibunya 9 bulan 10 hari umumnya. Kemudian menyusui umumnya 2 tahun. Jadi bonding bayi dengan ibu banyak banget. Kalau yang mandikan masih ibu lagi, berarti kemudian bonding ibu ini kebanyakan. Maksudnya kebanyakan itu maksudnya lalu nggak punya peran dong ayahnya. Nah, kira-kira gitu. Makanya apa yang bisa displit? Karena menyusui nggak bisa dititipkan ke ayah, maka hal-hal yang bisa dititipkan ke ayah, dan itu bonding yang luar biasa. Ayah bunda bisa menyaksikan kalau memandikan bayi itu ya, itu full body contact. Jadi kepala bayi belakang, kepala bayi depannya, tangan sampai jari-jarinya, tangan kanan, tangan kiri, kaki dua-duanya, itu mengelus-elus tubuh bayi itu kalau pas memandikan itu keseluruhannya. Dan itu bonding fisik yang luar biasa,
nilainya yang akan memberikan anak itu memiliki kedekatan ya. Jadi kalau sekarang kita potong di zaman anak sudah remaja atau dewasa, anak remaja aja, anak SMP, anak SMA. Tanyakan kepada anak itu. Ini misalnya bapak ibu menitipkan putra putrinya di pesantren. Terus di pesantren itu tidak boleh dijenguk, hanya boleh menjenguk misalnya sebulan sekali atau 2 bulan sekali di pesantren itu. Lalu kemudian ustadznya bertanya kepada santri, kamu rindu sama ibu enggak? Oh rindu banget. Itu umumnya anak rindu sama ibu. Kemudian ditanyakan, kalau sama ayah rindu enggak? Itu banyak sekali anak itu yang mikir ketika ditanya apakah rindu sama ayah apa tidak. Jadi tidak spontan. Jadi dalam sangat banyak kesempatan saya bertanya kepada santri-santri di pesantren itu, siapa yang rindu ibu itu tanpa berpikir semuanya angkat tangan. Hampir tidak ada anak yang tidak angkat tangan. Dan begitu sesi berikutnya saya tanyakan siapa yang rindu ayah, ternyata yang spontan ngangkat tangan itu hanya sedikit, nggak sampai separuh. Dan ketika saya tanyakan ulang, masa sih nggak rindu ayah? Kalian nggak ketemu ayah sama lama loh, nggak ketemu ibu. Masa nggak rindu sama ayah? Siapa yang rindu ayah? Pertanyaan kedua. Itu nambah sedikit, tapi nggak sampai separuh. Dan ketika ternyata nggak sampai separuh, masih saya tanyakan lagi. Coba dipikir ulang. Masa sih kalian nggak rindu sama ayah? Coba saya tanya lagi, siapa rindu ayah? Ketiga kalinya saya bertanya, nambah sedikit dan itu juga tidak mencapai separuh. Itu masih dipikir gitu. Kenapa demikian? Rindu itu terbentuk dari endapan-endapan kenangan yang mereka dapatkan sejak masa-masa prekonsepsi, ya, sebelum konsepsi itu, sampai kemudian masa kehamilan, kemudian masa-masa setelah menjelang kelahiran, sampai masa kelahiran dan pasca kelahiran ketika di rumah itu. Kalau perannya ibu terus, ya, hamil ibu di selama kehamilan ayah nggak terlibat sama sekali, kemudian lahir juga dari ibu melahirkan, diurusi dokter, lalu kemudian langsung dipegang ibu lagi, ayah nggak memegang. Kemudian setelah itu sampai di rumah, ibu menyusui, mengurusi anak, memandikan, semuanya ibu. Maka berarti bekal untuk membangun rindu pada ayah itu sedikit banget. Oh, ya. Tidak ada bekalnya, tidak ada bahan untuk membuat dia menjadi rindu sama ayah. Tidak ada endapan. Nah, nggak ada endapan kenangan yang menyebabkan kalau itu diaduk-aduk gitu, itu dengan mudah keluar. Nah, ibu itu semua anak pasti punya, karena 9 bulan bersama ibu, 2 tahun disusu ibu, masih ditambah lagi. Pada banyak kalangan ternyata ibu juga yang memandikan, ibu juga yang menyuapi, ibu juga yang gendong, ibu juga dan seterusnya. Nah, para ayah semestinya berperan di situ. Inilah yang menjadi peran praktis para ayah sejak sebelum kehamilan, pada masa kehamilan ikut mensupport kehamilan istri, di saat kelahiran jagain dan kemudian mengadzankan iqomah, kemudian nanti di rumah memandikan dan seterusnya, sampai interaksi-interaksi ketika anak ini tumbuh kembang. Demikian yang harus dilakukan oleh para ayah. Kemudian ketika anak itu sudah, ya tadi kan masih anak-anak, masih bayi saja, sudah besar ya, kemudian tadi saat ayah sudah dengan rutinitas dan kegiatan hariannya, bagaimana dia hendaknya agar ya tadi peran pengasuhannya sudah besar nih, usia SD lah misalnya. Oke, ya sudah tumbuh kembang SD, SMP, SMA gitu. Perhatikan Nabi SAW dengan Fatimah. Fatimah sudah remaja pada saat itu, ya. Setiap kali Fatimah datang kepada Nabi SAW, maka Nabi akan berdiri dari tempat duduknya, menyambut Fatimah dan mendudukkan di tempat duduknya, kemudian memegang tangannya. Perhatikan, Nabi mencium keningnya Fatimah, Nabi memegang tangannya Fatimah. Demikian pula apabila Nabi yang pas datang dari satu bepergian, Fatimah sedang di rumah, maka Fatimah bangkit dan memberikan menyambut tangannya Nabi, mendudukkan Nabi di tempat duduknya, mencium Nabi. Perhatikan, sampai Fatimah remaja, sampai Fatimah dewasa, Nabi tetap memberikan sentuhan fisik kepada Fatimah itu. Dan dia anak perempuan, ya, anak perempuan. Jadi kalau kita perhatikan para ayah itu memberikan sentuhan-sentuhan fisik itu sampai kemudian sebetulnya tidak terbatas umurnya itu. Jadi bukan hanya ketika kecil gitu ya, tapi nanti bentuknya bisa berbeda. Bedanya begini, bisa jadi sebagian anak kita tuh sudah mulai risih ketika dia sudah mulai, terutama SMP SMA, kalau dia perempuan, lalu ayah atau ibunya itu menampakkan sisi fisik. Jadi
Physical touch. Physical touch itu kadang-kadang ada anak yang tidak nyaman di situ. Nah, tentu kita juga tidak bisa memaksakan kalau anak itu tidak nyaman. Tetapi bahwa pada dasarnya ada sentuhan-sentuhan fisik yang ringan yang bisa dilakukan kepada anak itu, sedang dari mengusap kepala gini ya, ayah mengusap kepala anaknya baik laki-laki maupun perempuan, ibu mengusap kepala laki-laki. Kalau mereka berkenan cium cipika cipiki itu baik, atau cium tangan, mereka mencium tangannya Abi Umi itu baik gitu ya, karena ada sentuhan fisik itu dalam batas-batas yang anak itu merasa itu wajar, itu nyaman bagi mereka. Karena kadang-kadang kalau misalnya ayah ingin memeluk anak perempuannya, itu ada anak perempuan remaja yang sudah nggak nyaman dipeluk ayahnya gitu. Benar. Dan itu bisa kita maklumi gitu ya, karena perubahan-perubahan fisik, perubahan hormonal pada mereka. Jadi tentu ayah juga harus menyesuaikan diri. Jika anak merasa tidak nyaman dengan pelukannya, maka cukup merangkul, cukup membelai, cukup cium ayah menjabat tangan anaknya dan anaknya mencium tangan ayah dan seterusnya. Itu sesuatu yang sampai dengan di masa dia dewasa pun orang tua tetap bisa memberikan sentuhan-sentuhan fisik seperti itu. Nah, itu bentuk perhatian. Kemudian ada yang namanya ngedit. Jadi ngedit itu gini, Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu itu punya anak misalnya 3 ya, Bapak Ibu punya putra putri 3. Jangan membiasakan untuk kalau bepergian dengan anak itu selalu bareng. Misalnya kalau pergi satu diajak, semuanya diajak. Kalau satu nggak diajak, semuanya nggak diajak. Itu jangan membiasakan seperti itu. Jadi pola kita dalam kegiatan dengan anak-anak itu harus ada pola bareng dan ada pola ngedit sendiri-sendiri. Jadi penting bagi ayah maupun ibu untuk bepergian itu dengan anak pertama saja. Ayah dengan anak pertama saja. Entah jauh, entah dekat. Misalnya kalau dekat, nak antarkan ayah ke mana gitu ya. Nah, berdua saja ke pasar. Ibu mau kemana? Ibu mau ke pengajian. Nak kamu bisa nggak ngantarkan ibu sekarang ke pengajian gitu. Ngantarkan ibu ke pengajian. Jadi ngedit itu ya berdua. Entah dekat, entah jauh. Kalau jauh misalnya, saya kalau dengan anak saya itu kalau saya bepergian jauh, saya membagi-bagi. Jadi tidak bareng tapi membagi-bagi. Misalnya suatu saat anak saya yang paling kecil itu kemarin kelas 4 yang saya cerita ini, sekarang sudah lulus SMA barusan, tapi pada saat dia kemarin kelas 3 SMA, itu ada kesempatan ngedit berdua dengan saya ke Malang gitu. Nak temani ayah, Abi mau ke Malang, ada agenda di Malang, kamu bisa nggak nemani Abi ke Malang? Dia di pesantren dan pada waktu itu memang hari libur pesantren, boleh pulang. Pada saat dia pulang itulah kemudian saya tawari untuk nemani ke Malang. Jadi kami berdua saja naik kereta api, sehingga dalam sepanjang perjalanan Jogja sampai Malang, itu kita bisa ngobrol banyak, kemudian menginap di Malang, lalu besok pulang lagi naik kereta api dari Malang ke Jogja. Sepanjang perjalanan itu kita bisa ngedit, jadi kita ngobrol, kita bercerita, dan seterusnya. Demikian pula ibu ya, dengan anak pertama, anak kedua, anak ketiga, ayah dengan anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Nah ngedit seperti itu adalah bagian dari cara kita untuk semakin dekat dengan anak-anak. Itu hal-hal praktis ya. Kemudian yang lainnya, berinteraksi dengan anak sesuai dengan karakter anak. Contoh, kalau anak laki-laki dia suka atau mestinya kegiatan laki-laki apa? Ya, jadi contohnya kalau anak laki-laki kita interaksikan ke alam. Ayo kita jalan-jalan ke gunung, kita jalan-jalan ke pantai, kita jalan-jalan gitu. Jadi adventure bersama anak sesuai dengan konteksnya. Kalau anak perempuan dia suka apa gitu? Yang kemudian membuat kita tetap bisa beraktivitas bersama dengan anak-anak. Nah, kalau di rumah saya, Bapak Ibu sekalian, semua anak saya baik laki-laki maupun perempuan, itu saya buat mereka akrab dengan dapur. Laki-laki maupun perempuan, semuanya akrab dengan dapur. Jadi, anak-anak saya tahu baik laki-laki maupun perempuan, yang namanya bawang merah, yang mana bawang putih, yang mana yang namanya kencur, yang namanya jahe, yang namanya laos, yang mana ya. Yang namanya bedanya merica dengan ketumbar apa, yang mana merica, mana ketumbar, baunya, bentuknya, dan seterusnya. Jadi saya mengajak anak-anak mengenali semua bumbu-bumbu dapur, bagaimana cara memperlakukan bumbu dapur itu, ini untuk apa, dan seterusnya. Jadi semua anak saya bisa masak. Nah, saya mengajari mereka, ini keterampilan hidup. Jadi keterampilan hidup itu bisa digunakan, bisa tidak. Maksudnya gini, suatu saat nanti mereka dewasa, mereka sudah punya keterampilan. Masak bisa, bersih rumah bisa, nyuci baju bisa. Tapi belum tentu digunakan. Karena bisa jadi hidup mereka nanti itu, karena sibuk banget, nggak sempat masak, nggak sempat bersih-bersih rumah, nggak apa-apa. Tapi mereka punya keterampilannya. Bahwa suatu saat nanti mereka memilih untuk tidak masak. Ya nggak apa-apa, itu pilihan hidup mereka. Tidak nyuci baju karena semuanya laundry. Ya nggak apa-apa, itu pilihan hidup mereka. Tapi keterampilan basic harus dimiliki baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Sekaligus cara kita untuk mendekat kepada anak. Jadi masak bareng anak, nyuci baju bareng anak,
ngepel rumah bareng anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, ngerti cara ngepel, ngerti cara pegang gagang pel dan mengoperasionalkan, mengerti bagaimana cara membersihkan kalau tempat sempit kayak apa, tempat luas kayak apa. Itu adalah keterampilan hidup, bukan hanya soal mengajari mereka keterampilannya, tapi babnya adalah membuat kedekatan antara orang tua dengan anak. Nah ini hal praktis yang nggak usah kayak misalnya kita mikir, oh ini harus pergi jauh ke apa ya, kita harus jalan-jalan sampai ke tempat yang jauh atau ke luar negeri. Nggak perlu mikir seperti itu. Sesuai dengan keadaan kita, bahwa apa-apa yang kita lakukan di rumah itu ya, orang tua dengan anak itu bisa melakukan satu aktivitas bersama yang membuat ayah terlibat sebagai orang yang langsung melaksanakan peran pengasuhan dengan anak, ibu juga terlibat. Nah, dengan cara seperti ini maka natural ya, naturalnya tumbuh bersama dalam rumah itu ayah punya keterlibatan, ibu punya keterlibatan. Demikian Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jadi penjelasannya begitu luar biasa. Mungkin terakhir Ustaz, biar kita khususnya para ayah ya semakin tergugah dan tersadarkan untuk andil dan berperan mengasuh anak. Kira-kira Ustaz, ketika seorang ayah ya dia dekat dengan anak, kemudian punya bonding yang bagus, itu nanti dampak secara psikologisnya itu bagaimana? Dan sebaliknya ketika anak nggak dekat dengan ayah, itu juga dampak psikologisnya bagaimana biar itu semakin menyadarkan kita. Baik, ini sekaligus sebagai closing statement untuk sesi kita kali ini ya, ayah bunda semuanya. Jadi seperti yang saya kemukakan di paling depan tadi, bahwa fungsi ayah di dalam parenting itu banyak sekali terkait dengan faktor pengendalian, simbol pengendalian. Kalau ibu itu simbol kasih sayang tak terbatas. Gambarannya seperti ini. Apabila ada anak yang melakukan satu aktivitas yang tidak patut, lalu kemudian ibunya ngomel, jadi ibunya marah-marah ngomel gitu. Anak itu dimarahi ibunya, diomeli ibunya, semua anak tahu, walaupun ibunya marah, walaupun ibunya ngomel, tapi ibu itu sayang banget sama aku. Jadi walaupun ibu ngomel, besok sudah baik lagi sama aku. Walaupun sekarang marah, besok sudah baik lagi sama aku. Semua anak tahu, kasih sayang ibu itu nggak terbatas. Makanya kalau yang muncul pada diri anak itu hanya simbol kasih sayang ibu, dia menjadi tidak terkendali. Jadi ibu ini akan kesulitan ketika misalnya ayah tidak terlibat. Contoh yang paling sederhana, anak ngerokok, remaja, SMP, dilarang ngerokok karena bukan saja karena ini pandangan syariat atau pandangan kesehatan, bukan saja itu, tapi karena ada aturan di sekolah, anak pelajar tidak boleh ngerokok gitu ya. Jadi ketika anaknya ternyata kedapatan ngerokok, ini kan pelanggarannya berlapis-lapis, nggak baik secara kesehatan, bermasalah dari segi pandangan syar'inya, lalu melanggar aturan sekolah, kan berarti berlapis-lapis gitu hal yang dilakukan anak sekedar ngerokok itu. Lalu kemudian ketika ayah itu diam saja atas fenomena anak ngerokok itu, anak masih merasa aman. Ibunya marah, kenapa kamu ngerokok? Ngerokok itu nggak baik bagi kesehatan, ngerokok itu melanggar peraturan gitu. Anaknya pikir begini, nyatanya itu orang tua atau ngerokok juga masih hidup-hidup saja. Jadi nyata mereka sehat. Nyatanya anak-anak yang ngerokok juga banyak, bukan hanya aku, nyatanya mereka juga tidak apa-apa, nggak dikeluarkan dari sekolahan dan seterusnya. Jadi ketika ibu yang berargumen, ibu yang marah-marah, semua anak tahu, meskipun ibu marah, meskipun ibu cerewet, meskipun ibu ngomel-ngomel begitu, tapi ibu itu sayang banget sama aku, besoknya sudah baik lagi gitu. Tapi kalau ayah sekali bicara, berhenti ngerokok, udah nggak berani anak itu untuk ngerokok. Karena kalau ayah sudah mulai bicara, wah gawat ini. Kalau sampai kemudian nanti ngelanggar, sampai membuat ayah marah, ini sudah gawat rumah kita gitu. Nah sepanjang ayah itu terlibat secara efektif dari awalnya, maka larangan ayah ini ngaruh pada mereka. Tapi kalau ayah tidak pernah terlibat sama sekali, ya, maka larangan-larangan seperti ini itu bisa jadi justru akan menjadi bahan bertengkar dan bahan berkelahi antara orang tua dengan anak. Pada contoh yang ekstrim, misalnya seorang ayah, ini kejadian nyata, seorang ayah dilapori bahwa anaknya mengakses gambar-gambar porno. Lalu akhirnya mendapatkan skorsing, mendapatkan satu pembinaan di sekolah itu secara lebih intensif gitu. Lalu diberitahukanlah itu ke orang tuanya bahwa ditemukan anak ini akses gambar-gambar porno. Kemudian diminta agar orang tua juga melakukan pengetatan kepada anak, bukan hanya sekolah, supaya sekolah juga memberikan terapi, rumah juga terapi. Akhirnya kemudian
pulang dari sekolah karena suami istri, bapak ibu ini diundang di sekolah untuk diberitahu itu dan diminta koordinasi kooperatif supaya kemudian di rumah pun anak diketati supaya tidak mengakses pornografi. Pulang dari rumah itu ibu bilang gini, ayah itu anakmu laki-laki, jadi kamu yang harus ngomong agar dia tidak mengakses gambar porno lagi gitu. Kata ayahnya, enggak, kamu aja, karena yang sudah biasa ngomong itu kamu, jadi kamu aja gitu. Ayah nggak mau. Lalu akhirnya ibu yang ngomong gitu. Sampai di rumah ibu yang bicara kepada anaknya, nak, kamu tahu kan bahwa kamu melanggar aturan di sekolah, kamu akses pornografi dan ketahuan dan pada akhirnya kamu dapat skorsing dari sekolah gitu. Jadi kamu sekarang nggak boleh, kalau kamu nekat, ada ancaman dari ibunya. Kalau kamu nekat, sekali saja kamu ketahuan akses pornografi, maka handphonemu nanti akan ibu buang. Itu kalimat ibunya. Handphonemu nanti akan ibu buang. Itu kata ibunya. Dan apa kata anaknya? Oh nggak apa-apa, handphoneku dibuang. Kalau handphoneku dibuang gara-gara aku akses gambar porno, harusnya ibu buang dong laptopnya ayah. Lihat laptopnya ayah, isinya gambar porno semuanya. Kata anak laki-lakinya. Jadi kenapa ayah ini tadi tidak mau melarang anaknya? Karena dia nyadar bahwa dia juga mengakses gambar porno. Dan kalau dia melarang anaknya, tidak akan efektif. Nah, ayah bunda perhatikan. Ketika kedua-duanya berlaku secara efektif, ibu dari awal terlibat. Ayah dari awal, sejak dari prekonsepsi tadi ya, sudah terlibat. Dua-duanya terlibat dalam pengasuhan anak dengan baik dan efektif. Maka pada kondisi di mana suatu saat anak itu mengalami satu masalah di masa remajanya, lalu kemudian harus diajak kembali ke jalan yang benar gitu, maka dua-duanya berperan dengan efektif. Ibu akan tunjukkan bagaimanapun kondisimu, nak, bapak ibu sangat cinta kepada kamu. Itu akan sangat menyentuh hati anaknya. Lalu ayahnya mengatakan, bapak minta kamu berhenti, kamu tidak boleh lagi akses pornografi misalnya, atau kamu nggak boleh lagi ngerokok, atau kamu nggak boleh lagi, kalau anak itu melakukan pelanggaran, nggak boleh lagi ngelanggar yang ini yang itu gitu. Bapak dan ibu tidak ingin menyaksikan kamu seperti itu. Larangan ayah ini itu pengendalian. Si anak itu tidak akan melanggar batas dari kendali ayahnya itu karena dia merasa bahwa ayahnya itu sosok yang memang harus mengendalikan dirinya. Nah, itu akan terjadi apabila ayah terlibat efektif dari awalnya. Ayah yang tidak pernah terlibat, lalu tiba-tiba di tengah jalan dia kemudian larang-larang anaknya, anaknya bisa nantang. Apalagi anaknya sudah remaja. Ngapain kamu ngelarang-larang aku gitu? Itu bisa jadi anaknya berani kepada ayahnya gitu. Makanya yang membuat anak itu akan manut, nurut gitu ya, itu dua sisi ini terjaga. Kasih sayang dari ibu yang tidak terbatas, kendali dari ayah yang memang kendalinya itu adalah untuk ku anfusakum wahlikum naro. Jadi mengendalikan agar anak tidak melakukan tindakan yang negatif karena tujuannya adalah selamat dari api neraka. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita semuanya, mendidik anak-anak kita menjadi anak soleh dan solihah, dan Allah selamatkan keluarga-keluarga kita dari neraka dunia maupun akhirat, dan Allah masukkan kita semuanya ke dalam surganya Allah SWT dunia maupun akhirat nanti. Saya cukupkan, bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Cahyadi Takaryawan. Masya Allah, sahabat Ibaska TV semuanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu banyak tadi ilmu yang kita dapatkan dalam episode podcast kali ini. Ya, semoga setelah ini ya, kita para ayah, atau yang barangkali kalau yang saat ini nonton adalah para ibu, nanti bisa di-tag ya ayahnya biar ikut menyaksikan. Karena begitu pentingnya kedua belah pihak, baik ayah dan ibu ini sama-sama menunaikan perannya dengan baik, yang buahnya tadi disampaikan oleh beliau ya, anak ke depan bisa menjadi generasi yang solih, dan insya Allah tujuan untuk satu keluarga terjaga dari api neraka bisa terrealisasi. Amin Allahumma amin. Terima kasih Ustaz, sekali lagi kita cukupkan untuk episode podcast kali ini. Mari kita tutup dengan bersama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami akhiri dari saya pribadi selaku pembawa acara atau moderator dalam podcast kali ini, banyak khilaf dan kurangnya mohon dibukakan pintu maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.